Selamat datang di channel Yudagani Mobil. Perburuan unit pesanan hari ini di daerah Pamulang, Tangerang Selatan. Hari ini ada jadwal pengecekan mobil pesanan Pak Raka dari Bogor. Ini unitnya Toyota Yaris tipe E tahun 2008, transmisi otomatis. Seperti biasa, perburuan unit pesanan saya akan jelaskan kondisinya secara detail. Beginilah kondisi mobil yang baru kita dapatkan. Untuk pesan mobil di kami, untuk rapi-rapi perbaikannya itu kita bisa bantu bereskan. Jadi ketika sudah dikirim ke rumah pemesan, pastinya ada perbedaan. Jadi ini untuk data kami dan data pemesan. Beginilah kondisi mobil yang baru kita dapatkan. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. Halo, assalamualaikum Mas Yuda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mereka siap. Ini kan saya udah sama ownernya yang punya mobilnya. Untuk harga langsung aja lah. Om Rakanya sama ownernya ya. Nih. Oke. Ya. Boleh. Halo Om, Halo, Om siapa ini? saya dengan Edi. Oh, Edi. Iya. Oke, Om. Ini kan buka harganya berapa tadi? Saya buka tuh 9798. Kayaknya 96 deh. Kayaknya enggak 96 deh. Kayak 97, kayak enggak pernah buka 96. Oh ya, pokoknya sekitar segitu ya. Iya. Oke, ya ini kita biasa nego lah ya Om ya. Saya jujur saya tertarik sama mobilnya Om. Oke. Mungkin tadi udah dapat info juga dari Mas Yuda ya terkait dengan biaya perbaikannya yang harus kita spend lah ya terkait biaya perbaikannya. Oke, nah mungkin kalau misalnya lebih fair, saya sih offer ke 91, gimana Om? Makasih tawarannya. Kalau 91 mas kayaknya banyak yang mau ngambil udah. Karena jujur yang nawar di 938 tuh udah ada. Makanya saya nahan tuh 94,5 paling net udah. Kalau saya tawar turun lagi deh 94 gimana Om? Ini lumayan nih 500.000 buat bensin kan? Saya paling ngurangin 200 aja lah buat bensin. Udah itu saya kalau di bawah itu nggak bisa lagi. Gitu. Ya. Paling gitu. Itu juga tadi istri saya di dalam bilang jangan kurang lagi dia bilang ya. Mbak adminnya bendahara maksudnya. Thank you Om Yuda. Bungkus Om. Bungkus. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan lancar berkah Om. Pertama yang akan saya bahas mulai dari kondisi eksteriornya. Headlamp bagian kanan ini utuh, tidak ada yang pecah, hanya dia sudah menguning. Yang seperti ini bisa dipoles, dibersihkan, kemudian disilen ulang. Satu lampu 100.000, bisa bening lagi. Bumper depan ini sudah pernah dicat ulang, kondisinya baik, tidak ada pecah parah. Fog lamp bagian kanan utuh. Bumper depan ini overall tidak ada pecah parah, bisa dilewat, tidak diperbaiki maksudnya. Baret halus bisa hilang dipoles. Fog lamp bagian kiri utuh. Headlamp bagian kiri sama dengan kanan utuh, hanya menguning, jadi perlu dipoles. Dua lampu jadi 200.000. Kap mesin kondisi catnya baik, hanya ada luka-luka sedikit di pinggir-pinggir seperti ini. Ini tidak bisa dipoles, jika ingin sempurna dicat ulang. Tapi sedikit sekali ya, hanya luka-luka sedikit, tidak ada pecah parah. Bisa dilewat jika pemesan tidak masalah dilecet sedikit. Ketebalan catnya di 153 mikron, pernah dicat ulang 1 kali. Kemudian velg masih original. Kondisinya baret halus ada seperti ini. Untuk velg itu hitungannya jika mau dicat ulang satu velg 150.000. Ban depan ini produksi di tahun 2022. Masa pakai ban itu 4-5 tahun. Produksi di tahun 2022, jelas layak sekali dipakai. Ketebalan juga masih di 7,07 mm. Jadi ban depan kiri layak dipakai. Liner fender utuh. Kampas rem bagian depan tebal. Ini kampas remnya di atas, besinya di bawah. Jadi untuk kampas rem bagian depan layak sekali dipakai. Spakbor depan kanan kondisi catnya baik, mikasen utuh, emblem VVTi utuh. Kemudian untuk spion bagian kiri ini ada yang retak-retak seperti ini. Ini jika mau diganti mikasennya 150.000.
Bodi samping kiri ini kondisinya catnya baik, tidak ada pecah parah, hanya di sela-sela pintu ya. Ada lecet-lecet kuku seperti di kap mesin di ujung-ujung saja. Pecah parah tidak ada. Dan pintu bagian kiri ini sudah pernah dicat ulang. Dan bagian atap juga sama, pernah dicat ulang. Ketebalannya di 140 mikron. Ban belakang bagian kiri produksi di tahun 2020. Ketebalannya di 6,29 mm. Jadi ban belakang bagian kiri layak dipakai. Pengereman bagian belakang tromol sudah kita cek mulai dari parking brake-nya, remnya, kampas rem bagian belakang minta diganti. Untuk penggantian kampas rem itu kanan kiri, belakang satu set 500.000. Velg belakang kiri ini kondisinya baik, tidak ada yang cacat. Dan ini untuk bagian belakangnya. Stop lamp bagian kanan ini ada yang retak tipis. Nah ini ya. Tapi belum masuk air. Jika mau dibelikan banyak di marketplace, tapi harganya mahal di 700 ribuan. Kalau mau di repair bisa, biar ketutup. 100.000 untuk repair stop lamp. Masih layak karena belum masuk air. Bumper belakang ini tidak ada pecah parah. Bagasi belakang ini juga kondisinya catnya baik, hanya ada lecet-lecet kuku. Lecet kuku itu memang tidak bisa dipoles karena luka. Jadi jika ingin mulus total ya dicat ulang. Tapi ini sedikit ya, tidak ada pecah parah. Stop lamp bagian kanan sama. Nah di sini ada yang pecah juga. Jika mau diganti tadi yang saya jelaskan 700.000. Jika mau di repair 100.000. Kalau menurut saya di repair saja kanan kiri 200 jadinya. Untuk menghindari masuk air saja. Bumper belakang ini overall tidak ada pecah parah. Bagasi hidroliknya kiri dan kanan masih bisa menahan bagasi, masih bagus. Dan ini untuk bagian trim kanan utuh, kiri utuh sama. Bahan serep ada di bawah sini. Toolkit, kunci roda, dongkrak semuanya lengkap. Bahan serep ini ketebalannya 6,60 mm. Toolkit, kunci roda semuanya lengkap. Lampu di trim ini juga utuh. Kemudian di bagian tuas jok untuk melipat ya, di sini ada sobek. Ini sebenarnya bisa diganti per baris menggunakan bahan MBTEC. Artinya tidak diganti semua, hanya di bagian ini saja yang sobek saja bisa. Per baris itu 200.000. Silar bagasi belakang ini utuh. Dan ini untuk rear cross member ya. Las titik pabrikannya utuh, masih sangat presisi. Jadi untuk bagian belakang ini jelas tidak ada indikasi bekas tabrakan keras dari samping karena mulai dari silar bagasinya utuh dan rear cross membernya utuh. Ban belakang bagian kiri produksi di tahun 2022. Ketebalan 7 mm seperti depan. Velg belakang kanan ini ada baret. Nah ini. Jadi dua velg ya, hitungannya dengan velg ini jika mau dicat ulang jadi 300. Karena satu velgnya 150.000. Untuk penggantian kampas rem tadi yang saya jelaskan bagian kanan juga diganti nantinya jika mau diganti 500.000 itu. Bodi samping kanan ini kondisi catnya baik. Hanya di bagian sela-sela pintu ini yang ada luka, tapi pecah parah tidak ada, masih enak dilihat. Kemudian untuk semua pilar seperti ini ada las titik pabrikannya. Jadi mobil ini jelas belum pernah ngeguling, belum pernah ada tabrakan keras dari samping karena semua pilar-pilarnya utuh. Dan semua silar pintu juga utuh, jadi jelas tidak ada indikasi bekas tabrakan keras. Spion bagian kanan ini mikasennya utuh. Nah di sini ada yang kurang rapi, jadi jika mau dicat ulang ini sekalian dicat ulang. Spakbor depan kanan mikasen utuh, emblem VVTi tidak utuh i-nya. Ini banyak di marketplace harganya 50 ribuan. Spakbor depan kanan ini kondisi catnya baik. Velg depan kanan kondisi catnya baik. Jadi dua velg saja jika mau dicat ulang. Ban depan bagian kanan ini produksi di tahun 2020, ketebalan 5 mm. Layak dipakai, liner fender bagian kanan ini utuh. Dan untuk kampas rem bagian kiri kan tadi bagus ya, dan bagian kanan juga bagus. Ini kampas remnya di atas, besinya di bawah. Jadi untuk kampas rem bagian depan masih bagus. Bagian eksterior ini poles lampu kanan kiri 200.000, kemudian mikasen bagian samping kiri 150.000, dan repair stop lamp kanan kiri 200.000 jika mau diganti 1.500.000 karena 700-an lumayan mahal. Jadi saran saya di repair saja untuk stop lampnya. Untuk perbaikan bodi yang ada luka-luka di sela-sela
kap mesin di sela-sela pintu itu di 1.500.000 keliling, dan untuk velg 2 velg 300.000. Saya juga bisa bantu rapi-rapi eksteriornya karena saya ada tim body repair. Dan ini bagaimana pemesan, jika mau dilewat tidak masalah, di body lecet juga tidak masalah, tidak ada pecah parah, masih enak dilihat. Lumayan 1.800.000 berikut dengan velg. Jadi tergantung pemesannya. Mobil ini jelas bagian belakang, kanan, kiri tidak ada indikasi bekas tabrakan keras. Bagian depan juga utuh. Nah ini saya akan perlihatkan. Mulai dari kap mesin juga belum pernah dibuka, sealernya utuh, apron, cross member depan, bullhead, semuanya utuh. Jadi tidak ada indikasi bekas tabrakan keras mobil ini. Mobil ini kilometernya 96.000, dan untuk catatan penggantian oli berikutnya ada oli mesin baru di 110.000, nanti ganti oli mesin berikutnya. Ini hasil tes oli mesinnya. 80,3% sesuai nanti di kilometer 110.000 ganti oli mesin berikutnya. Untuk jenis gearbox AT konvensional bisa dicek, ada dipstick olinya. Untuk oli transmisi otomatis ini tidak ada catatan. Jadi saya sarankan kepada pemesan untuk diganti saja, karena agar kedepannya tahu ganti oli transmisi otomatis berikutnya kapan. Untuk ganti oli transmisi otomatis biasa 4 liter itu di 500.000. Jika mau flashing di bengkel resmi itu di 1,2 juta. Jadi ada dua pilihan. Nilainya di 47,6%, masih bagus, hanya tidak ada catatan. Saya sarankan untuk diganti agar kedepannya tahu ganti oli berikutnya kapan. Nanti kita akan catat. Kemudian untuk minyak rem, menggunakan jenis minyak rem DOT 3. Ini hasil tesnya, minta waktunya dikuras 3,6%, sudah ada beberapa kadar air. Jadi baiknya dikuras karena bisa merusak booster rem dan master remnya. Kuras minyak rem di 250.000. Aki menggunakan merek GS 45 ampere 12 volt. Ini hasilnya good, masih bagus untuk akinya, meskipun tidak ada histori pembeliannya. Tapi kita punya alat ini, jika memang soak atau minta waktunya diganti karena umur, itu di sini akan menunjukkan replace. Dan ini hasilnya bagus. Aki juga sama, pemakaiannya 4-5 tahun dengan ban. Dan ini suara mesinnya halus, standar, normal, tidak ada suara-suara kasar. Dari dalam mesin ini juga tidak ada asap keluar, tidak ada oli dan air mengumpul, dan tidak ada kerak-kerak. Jadi jelas mesinnya bagus sekali, pembakarannya masih sempurna. Kemudian radiator ini tadi sempat saya lihat kosong. Airnya sih masih menggunakan air coolant. Karena tadi kita lihat sempat kosong, jadi baiknya dikuras, diganti air coolantnya, kemudian diservis. Karena sempat tadi saya lihat kosong. Untuk kuras air radiator berikut servis itu 400.000. Dan untuk mesin, cover valve kering, gearbox atas ini juga kering, dan ini untuk bagian bawahnya, silas roda kiri kering, karter gearbox matic kering, seal krek as kering, karter mesin kering, as roda kanan kering. Dan ini hasilnya, cover valve kering, gearbox atas kering. Nah ini untuk bawahnya, silas roda kiri kering, karter gearbox matic kering, seal krek as kering, karter mesin kering, silas roda bagian kanan juga kering. Jadi untuk mesinnya masih kering, belum ada yang minta waktunya diganti untuk packing dan sealnya. Kunci dapat satu, terintegrasi dengan remote. Remote-nya masih ori, aktif. Untuk kunci ini jika mau dibuatkan cadangan, sudah immobilizer, sudah ada chipnya dan terintegrasi dengan remote seperti ini. Jika mau dibuatkan kunci cadangan 600.000. Door trim bagian driver sudah di retrim, kondisinya utuh, tidak ada yang cacat. Kaca film bagian driver ini kondisinya baik, hanya dia ada sedikit-sedikit yang ngebayang ya, ngelupas lemnya. Jika mau diganti hitungannya satu kaca film 150.000. Dan di bagian tombol power window bagian driver ini agak susah ya, kadang fungsi kadang tidak. Autonya masih fungsi, jadi perlu diservis saja tombolnya. Sudah saya jelaskan kepada pemesan, ini 200.000, tidak perlu ganti motornya karena motornya masih fungsi, hanya tombolnya. Bagian kiri kaca filmnya sama, ada beberapa lem yang sudah ngelupas, power window-nya aktif. Kaca film bagian belakang kiri sama, ada yang beberapa yang sudah kurang baik, lemnya sudah ngelupas, power window-nya aktif.
Kemudian hand grip bagian belakang ini dia tidak balik lagi ke atas. Yang lainnya kan masih bagus tuh balik laginya. Nah seperti ini. Ini mekanikalnya sudah bermasalah. Sudah saya sampaikan kepada pemesan, jika mau diganti 150.000. Lampu kabin aktif, sudah diganti lampunya LED. Dan kaca film bagian kanan, ada yang sudah ngelupas lemnya untuk kaca film bagian bagasi belakang. Hitungannya 150.000 jika mau diganti. Kemudian ini ya yang saya bahas tadi, yang sobek itu pas tuas ngelipat jok belakang. Jadi yang diganti itu sampai bawah sini. Hitungannya sebaris 200.000 jika mau diganti. Kaca film bagian belakang kanan. Nah, di sini itu dia ada yang ngelupas. Jadi masih utuh tapi kurang sempurna. Power window-nya aktif. Untuk ganti kaca film semuanya itu di 500.000 jika mau diganti. Full sampai depan. Kemudian kaca depan ini dia ada yang baret. Nah, ini ada yang baret. Kemudian di bagian sana juga ada yang baret. Ngegaris. Ini bekas karet wiper. Sudah saya sampaikan pada pemesan, bisa hilang 100%, masuk ke spesialis kaca 600.000. Dan ini untuk hasil diagnosanya, kelistrikan mobil ini bagus, semuanya pas, no fault, tidak ada problem data dan tidak ada sensor yang mati. Mobil ini juga tidak ada bekas banjir. Ini besi-besi di jok, tidak ada karat. Saya akan buka, besi-besi di atas dashboard ini juga tidak ada karat. Ini hasilnya. Besi-besi di bawah jok, tidak ada karat. Besi-besi di atas dashboard. Nah ini ya, tidak ada karat. Jadi jelas mobil ini tidak bekas banjir. Dan ini surat-suratnya. Mobil ini pajak per tahunnya, PKB-nya di sini 1.800.000. Saat ini pajaknya hidup bulan Agustus 2023. Platnya 2027. Surat-surat ini sudah kita cek keasliannya. Semuanya asli. Nomor rangka dan mesin sudah kita cek semuanya sesuai. Faktur juga ada disimpan, mobil ini tangan kedua. Dan ini kwitansi pembeliannya tadi deal di 94.200.000. Dan untuk joknya sudah di retrim. Aslinya kan dia fabric, saat ini sudah di retrim permanen MBTEC. Tidak ada yang cacat, bagian driver ini juga sama. Tidak ada yang cacat, sedikit-sedikit kotor bisa hilang di salon. Plafon bagian depan ini kondisinya utuh, tidak ada yang cacat. Sun visor bagian penumpang depan ini utuh, fungsinya bagus, lampu sudah diganti LED, spion tengah fungsinya bagus, sun visor bagian driver kondisinya utuh, tidak ada yang cacat. Mobil ini kilometernya 95.000 dan ini kondisi setirnya botak. Kenceng sih kenceng, hanya dia botak. Kulit jeruknya ada di bawahnya sini. Kemudian pedal rem seperempat ada yang habis. Ini sudah saya sampaikan kepada Pak Raka. Kemungkinan kilometernya mobil ini diputar. Aslinya mungkin 150.000 ke atas. Karena pengalaman saya cari mobil Yaris itu kilometer yang 120.000. Setirnya masih kulit jeruk, masih kencang. Dan mobil ini kan 95.000. Kurang masuk akal. Untuk servis rekornya juga tidak ada. Mobil ini buku servisnya tidak ada. Dan Pak Raka tidak masalah. Yang penting unitnya saja siap pakai atau tidak. Ada PR berat atau tidak. Untuk PR berat sih mobil ini tidak ada. Tidak bekas tabrakan, tidak bekas banjir, mesin tidak bocor. Kemudian yang kilometernya rendah dan tidak servis rekor, itu saya juga tidak bisa bilang kilometer itu benar-benar original, itu tidak. Paling yang akan saya katakan masuk akal saja. Kecuali ada servis rekornya, histori servisnya di buku servisnya ada dari tahun ke tahun. Track recordnya misalnya jelas. Baru saya akan katakan mobil itu kilometernya benar-benar original. Kemudian ventilasi AC tidak ada yang cacat, bagian tengah ini juga utuh, bagian samping kiri utuh, laci-laci ini juga tidak ada yang cacat, masih baik. Untuk parking brake, nah ini ya udah tinggi, jadi aslinya itu yang bagus itu sedikit, paling segini dia udah ngerem, dan ini harus tinggi ke belakang. Jadi kampas remnya sudah habis bagian belakangnya, harus diganti. 500.000 yang saya jelaskan tadi. Dan ini tuas transmisi otomatisnya Gratim 4 speed konvensional. Sudah kita tes mulai dari mesin dingin sampai panas. Transmisi otomatisnya masih baik.
Kemudian untuk kamera mundurnya juga masih aktif. Door trim bagian belakang sama di retrim. Detailnya utuh, tidak ada yang cacat. Bagian kiri sama utuh. Jok belakang ini juga sama, sudah di retrim permanen. Plafon bagian belakang ini ada beberapa kotor. Detailnya mobil ini perlu di salon lah. Di door trim, di plafon juga ada beberapa yang kotor. Di lantai juga ada beberapa yang kotor. Baiknya mobil ini di salon. Untuk salon itu mulai dari eksterior, interior, ruang mesin, bagasi belakang 500.000. Untuk indikator tidak ada yang dimatikan. Cek engine di bagian kiri, tekanan oli aki, ABS, airbag. Saya akan nyalakan mesinnya. Bagus ketika mesin hidup, indikator cek engine, tekanan oli aki, airbag, ABS semuanya mati ketika mesin hidup. Itu tandanya kelistrikannya normal. Dan tadi kita sudah diagnosa hasilnya pas semua no fault. Jadi jelas tidak ada problem data dan tidak ada sensor yang mati. Kemudian AC juga dingin. Ini saya akan perlihatkan dengan alat termometer dan kecepatan angin. AC itu mulai dari 19 derajat Celcius sampai di 26 derajat Celcius. Itu termasuknya AC-nya masih dingin. Dan saat ini sudah dapat di 25,0 derajat Celcius. Jadi jelas AC-nya dingin. Wiper depan ini aktif, airnya masih hidup, ngipasnya masih detail. Wiper belakang ini aktif, cuman sudah ada suara ya, jadi baiknya diganti. Untuk karet wipernya 70.000. Untuk power steering enteng, ini saya memakai tangan kiri. Kemudian klaksonnya aktif. Dan ini catatan penggantian oli berikutnya. Nanti di kilometer 100.000 ganti oli mesin berikutnya. Dan untuk filter oli di 110.000 yang saya jelaskan tadi. Untuk head unit sudah diganti, monitor aftermarket. Head unitnya aktif. Inputnya dia sudah bisa DVD, Bluetooth, dan USB. Ada rasa bergetar masuk ke dalam kabin. Itu engine mounting bagian kanan atas, minta waktunya diganti. Mungkin di mikrofon tidak terlalu terdengar suaranya. Ini sudah saya sampaikan kepada pemesan. 700.000 part dan pemasangan. Rasanya itu kurang nyaman saja masuk ke dalam kabin. Dan untuk kaki-kaki mobil ini bagian depan itu senyap, tidak ada suara. Hanya bagian shock breaker belakang itu ada suara ketika kita hajar di posisi tidur, itu terasa. Bagian belakang duk 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 duk. Itu minta waktunya diganti. Untuk penggantian shock breaker belakang itu di 900.000 berikut dengan pasang. Setir mobil ini masih stabil, tidak lari ke kanan dan ke kiri. Artinya kaki bagian depan itu masih baik. Alhamdulillah mobil pesanan Pak Raka dari Bogor sudah sampai di rumah. Untuk kondisinya Anda juga sudah menyaksikan langsung di video ini. Mobilnya layak dibeli. Pertama, tidak ada bekas tabrakan keras, tidak bekas banjir. Poin tersebut sudah bagus sekali di mobil bekas. Yang namanya mobil bekas dipakai, yang bekas tabrakan ada, yang bekas banjir juga ada. Bahkan Pak Raka ini unit kedua baru sukses. Jadi ada yang kita cek kemarin pesanan Pak Raka juga di Tangerang sama Toyota Yaris juga, mobilnya bekas banjir. Jadi sudah bisa menyaksikan langsung. Yang namanya mobil bekas itu ada yang bekas banjir, ada yang bekas tabrakan. Yang seperti itu sering sekali. Jadi tidak bisa langsung satu kali cek sukses. Itu jarang sekali ada, meskipun ada juga. Jadi yang namanya mobil bekas dipakai itu ada yang seperti itu. Apalagi kadang-kadang ownernya juga tidak tahu jika mobil bekas tabrakan atau bekas banjir. Karena ownernya juga pas waktu beli dengan kondisi bekas, kemudian tidak paham di mobil bekas. Jadi yang seperti itu kita hindari. Artinya untuk PR sih pasti rata-rata ada di mobil bekas. Yang penting PR-nya tidak berat. Artinya PR berat itu banyak perbaikan. Misalnya bodi harus siram semuanya habis 4 juta. Ban misalnya harus ganti semuanya karena tipis. Ganti 4 ban baru itu bisa di 2.500.000 sampai 3 juta. Kemudian lagi misalnya ada kebocoran dari packing dan seal. Kemudian lagi pajaknya mati. Artinya PR yang seperti itu kan PR wajib dibereskan.
Dan mobil ini untuk PR berat sih tidak ada, hanya ada PR-PR wajar dan bukan fatal. Artinya kembali lagi kepada Pak Raka, jika memang budgetnya tidak terlalu banyak, beberapa bisa dilewat. Contohnya perbaikan bodi. Mobil ini bodinya masih enak dilihat. Tapi karena saya pengecekannya detail, yang sedikit-sedikit luka di pintu, kemudian di kap mesin, kemudian lagi di velg, semuanya saya jelaskan karena pengecekan saya di mobil bekas detail. Tapi PR yang seperti itu bisa dilewat, bukan PR fatal. Jadi tergantung budget pemesan. Mobil ini pembelian tadi Anda juga sudah menyaksikan langsung. Deal di harga 94.200.000. Artinya pemesan juga bisa nawar langsung kepada ownernya. Pemesan sendiri yang cari unitnya di OLX atau di marketplace Facebook. Kita yang turun ke lokasi inspeksi unitnya. Yang seperti itu juga bisa. Jadi pemesan juga bisa menentukan langsung budgetnya. Barangkali pemesan juga bisa nawar dengan harga yang murah. Bisa dapat harga murah misalnya. Jadi semuanya kita terbuka, tidak ada yang kami tutup-tutupi. Untuk update harga saat ini, jika Anda ingin pesan juga mobil seperti ini di kami, Toyota Yaris tipe E tahun 2008-2009. Untuk update harga saat ini, dana aman di 105 juta sampai 110 juta. Dana tersebut sudah aman, sudah ada spare dana untuk rapi-rapi unitnya. Dan sudah berikut dengan jasa kami ada rinciannya. Kemudian kembali lagi yang saya jelaskan tadi, pemesan bisa nawar langsung kepada ownernya. Kemudian PR juga detail yang saya jelaskan di mobil ini juga beberapa banyak yang tidak fatal, bisa dilewat. Kemudian jika rezeki dapat mobilnya PR-nya sedikit, jelas dana yang saya ajukan pasti ada sisa karena semuanya ada hitungannya. Kita tidak all in. Kemudian sebelum kita beli mobilnya, itu saya jelaskan dulu kepada pemesan. Contohnya tadi pas pengecekan odometer. Saya lihat setirnya sudah kurang bagus, botak. Pedal rem sudah agak sedikit habis seperempat. Artinya di situ sudah saya sampaikan kepada pemesan. Kemungkinan odometernya, mobil ini kilometernya tidak sesuai. Indikasi putaran. Artinya ketika saya sampaikan kepada pemesan, sampai sini bagaimana? Jadi pemesan pas waktu inspeksi misalnya tidak sesuai dengan unitnya, kita bisa langsung balik kanan, cari unit yang lainnya. Saya juga tidak memaksakan kepada pemesan. Misalnya mau cari yang service record saja agar odometernya benar-benar original. Kita balik kanan pulang cari unit yang lainnya. Yang seperti itu juga bisa. Dan Pak Raka ini sudah menyaksikan langsung pertama kali kita cek unitnya bekas banjir. Jadi Pak Raka ini sudah menyaksikan langsung bagaimana sulitnya mencari mobil bekas. Dan mobil ini masih saya rekomendasikan layak dipakai karena tadi tidak bekas tabrakan dan tidak bekas banjir. Poin tersebut sudah bagus sekali di mobil bekas. Yang namanya mobil bekas PR-nya pasti rata-rata ada. Jarang ada mobil yang tidak ada PR dijual. Itu tidak ada. Rata-rata sudah pajaknya mau mati mobilnya dijual. Sudah mau rusak mobilnya dijual. Rata-rata mobil bekas itu seperti itu. Jadi selalu saya sampaikan kepada Anda, jika kita memutuskan beli mobil bekas, kita harus ada spare dana untuk rapi-rapi unitnya. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video ini sampai habis. Jika Anda tertarik dengan channel ini dan ingin mengikuti video-video kami berikutnya, silahkan Anda subscribe. Tekan juga loncengnya agar dapat notifikasi ketika kami upload video terbaru. Untuk seputar pertanyaan mobil bekas, misalnya Anda sedang cari mobil apa, Anda punya budget segini pengen dapat mobil apa, Anda bisa tanyakan di postingan terbaru Instagram saya. Silakan follow Instagram saya. Nanti saya akan balas di postingan terbaru. Dan untuk kontak pemesanan bisa dilihat langsung, kontaknya ada di sini. Ingat, nomor ini hanya ada satu yang saya pajang di video YouTube ini dan di bio Instagram. Tidak ada nomor lagi, hanya ada nomor ini saja. Hati-hati dalam berbelanja online. Kemudian untuk proses masuk di pesanan, 1 bulan saya buka pesanan 1 sampai 2 kali. Di setiap 5 list pesanan tersisa. Jadi jika Anda ingin pesan mobil kami, silakan Anda WhatsApp, jelaskan mobil apa yang dipesan. Nanti kita akan jelaskan total harganya. Kita akan kirim prosedurnya. Jika Anda sudah setuju dengan harga yang kita ajukan, sudah setuju dengan prosedurnya, sudah fix mau masuk pesanan, silakan konfirmasi dan waiting list atau booking slot. Di hari buka pesanan kita akan kabari yang sudah waiting list. Jadi silakan ditunggu sampai 5 list pesanan tersisa untuk melihat update pesanan tersisanya. Anda bisa cek di Instastory Instagram saya dan di status WhatsApp. Ketika Anda sudah WhatsApp kami, kita akan save. Jadi Anda sudah bisa lihat status
WhatsApp kami. Silakan ditunggu sampai 5 list tersisa. Sekali lagi saya jelaskan, silakan booking slot atau waiting list. Karena di hari saya buka pesanan, yang akan saya kabari yang sudah waiting list. Mohon maaf jika ada yang belum kami balas pesan WhatsApp-nya, karena memang kami balasnya bertahap satu per satu. Jadi mohon ditunggu, pasti kita akan balas pesan Anda. Oke, terima kasih banyak, sampai berjumpa di video saya selanjutnya.